warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Sapitri, NIM 2423240055, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 3B PGMI. Di sini saya akan menjelaskan 7 makalah dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Materi yang pertama yaitu penyebaran Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan internasional. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat memperkenalkan Islam melalui interaksi sosial, perkawinan, serta etika berdagang. Bukti awal kehadiran Islam terlihat di Perlak dan Barus pada abad ke-7 hingga 9 Masehi, serta berdirinya Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13 sebagai kerajaan Islam pertama di kawasan tersebut. Proses Islamisasi juga berlangsung lewat pendidikan seperti pesantren, dayah, surau, dakwah ulama, serta peran politik para raja yang masuk Islam seperti di Malaka. Selanjutnya ada dampak penyebaran Islam. Dampak penyebaran Islam yang pertama ada sosial. Sosial muncul persatuan umat Muslim, perubahan perilaku sosial menjadi lebih tertib, namun juga muncul perbedaan mazhab dan ketegangan dengan kolonial. Yang kedua, budaya. Budaya terjadi akulturasi budaya Hindu dan Buddha. Dengan Islam terlihat pada arsitektur masjid, seni, sastra, Melayu klasik, dan seni pertunjukan seperti wayang dan dakwah. Yang ketiga, ada politik. Politik lahir kerajaan-kerajaan Islam. Pasai, Malaka, Demak, Banten, Mataram Islam, Ternate, Tidor, yang menggunakan Islam sebagai legitimasi kekuasaan pada masa kolonial. Kekuatan politik Islam dianggap ancaman oleh penjajah. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan berkembangnya pesantren, madrasah, dan surau. Pendidikan Islam melahirkan ulama dan tokoh pergerakan nasional yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya ada interaksi Islam dengan budaya lokal. Interaksi Islam dengan budaya lokal. Islam diterima secara luas karena sifatnya yang akomodatif terhadap budaya lokal. Seperti akulturasi tampak dalam seni dan arsitektur, tradisi sosial, bahasa dan sastra, pendidikan, hukum dan politik. Materi yang kedua, Islam di Asia Tengah. Islam mulai masuk ke Asia Tengah pada abad ke-7 hingga 8 Masehi melalui penaklukan pasukan Muslim serta hubungan dagang yang aktif di jalur sutra. Tokoh penting seperti Qutaibah bin Muslim berhasil menaklukkan kota-kota besar sehingga membuka jalan bagi penyebaran Islam secara lebih luas. Setelah itu, masa Abbasiyah membawa perkembangan pesat. Asia Tengah berubah menjadi pusat ilmu dengan hadirnya ulama dan ilmuwan besar seperti
seperti Imam Al-Bukhari, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Berbagai dinasti seperti Samanid, Harakhanid, dan Timurid memperkuat Islamisasi melalui dukungan terhadap pendidikan, seni, sastra, dan pembangunan masjid serta madrasah. Islam lambat laun menjadi identitas masyarakat setempat, walaupun sempat mengalami kehancuran besar akibat invasi Mongol dan tekanan politik pada era Soviet. Islam tetap bertahan kuat dalam tradisi, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Asia Tengah hingga masa modern. Materi yang ketiga, awal penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 dan berkembang pesat pada abad ke-13 hingga 16 Masehi melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah ulama, pendidikan pesantren, seni budaya, serta dukungan kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak. Ada beberapa teori asal kedatangan Islam. Kedatangan Islam dari Gujarat, Arab atau Mekah, Persia dan Cina. Sikap masyarakat Nusantara yang terbuka serta letaknya yang strategis membuat Islam mudah diterima. Wali Songo berperan penting dalam Islamisasi Jawa melalui pendekatan budaya seperti wayang dan gamelan. Masuknya Islam membawa perubahan pada kepercayaan masyarakat, seni budaya, sosial, politik, atau sistem kesultanan serta pendidikan pesantren. Islam kemudian menyatu dengan budaya lokal dan menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Materi keempat, Islam di masa penjajahan. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 melalui perdagangan dan berkembang pesat pada abad ke-13 hingga 16 Masehi lewat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Demak. Wali Songo berperan besar dalam dakwah dengan pendekatan budaya sehingga Islam mudah diterima masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda berusaha melemahkan pengaruh Islam, tetapi pesantren dan ulama tetap menjadi pusat perlawanan dan pendidikan. Tokoh seperti Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Hashim Asy'ari membawa pembaruan dan penguatan organisasi Islam. Setelah abad ke-20, organisasi seperti Nahdlatul Ulama
Muhammadiyah, dan Sarekat Islam berperan dalam pendidikan, sosial, dan perjuangan kemerdekaan. Ulama turut memimpin perlawanan, memberi fatwa jihad, mempersatukan umat, serta berkontribusi dalam pembangunan Indonesia setelah merdeka. Materi kelima. Perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Islam berperan penting dalam pembangunan Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam politik, tokoh-tokoh Islam ikut merumuskan dasar negara dan menjaga persatuan bangsa. Dalam pendidikan, pesantren, madrasah, serta lembaga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mendirikan banyak sekolah dan perguruan tinggi yang mencerdaskan masyarakat. Pada bidang sosial budaya, Islam mendorong nilai gotong royong, mendirikan rumah sakit, panti asuhan, serta lembaga zakat. Dalam ekonomi, berkembangnya bank syariah, koperasi, BMT, serta pengelolaan zakat dan wakaf membantu pemberdayaan rakyat. Islam juga menjaga keutuhan bangsa dan membangun moral masyarakat. Melalui dakwah dan pendidikan akhlak. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya berkontribusi besar di bidang pendidikan, sosial, dan politik sehingga menjadi kekuatan penting dalam pembangunan nasional. Materi ke-6. Islam kontemporer di Indonesia. Tantangan Islam di era modern yang pertama yaitu radikalisme. Radikalisme mencoreng citra Islam moderat dan mengancam stabilitas nasional. Yang kedua, sekularisasi. Sekularisasi membuat sebagian umat mengalami krisis identitas di tengah arus modernitas. Yang ketiga, hukum dan provokasi. Hukum dan provokasi digital memperkeruh pemahaman agama. Yang keempat, perpecahan internal akibat perbedaan paham dan politik. Selanjutnya, peluang Islam di era modern. Peluang Islam di era modern yang pertama ada dakwah digital. Dakwah digital dapat menjangkau generasi muda secara kreatif. Yang kedua, ekonomi syariah. Ekonomi syariah berkembang pesat dan berpotensi menjadikan Indonesia pusat halal di dunia. Yang ketiga, partisipasi politik. Umat Islam semakin terbuka dalam sistem demokrasi. Yang keempat, pendidikan.
Pendidikan Islam modern menunjukkan kemajuan lewat pesantren dan kampus berbasis teknologi. Selanjutnya, isu kontemporer. Isu kontemporer Islam di Indonesia yang pertama itu radikalisme muncul dari pemahaman agama yang sempit perlu deradikalisasi. Yang kedua modernisme. Islam membawa kemajuan pendidikan, namun kadang mengabaikan tradisi lokal. Yang ketiga, pluralisme dan toleransi penting untuk menjaga kerukunan di masyarakat majemuk. Yang keempat, media sosial. Media sosial jadi ruang dakwah sekaligus penyebaran hoaks, sehingga literasi digital dibutuhkan. Yang kelima, Islam dan politik sering muncul menjelang pemilu, tetapi umat lebih memilih nilai keadilan daripada simbolisme. Materi ketujuh. Sumbangan dan dampak globalisasi. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi dan memberi kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya dunia. Dalam ilmu pengetahuan, tokoh seperti Al-Razi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Battani, dan Ibnu Al-Haytham menghasilkan temuan penting dalam kedokteran, matematika, astronomi, dan optika. Dalam seni, Islam melahirkan karya besar berupa kaligrafi, musik Andalusia, dan sastra seperti 1001 Malam, 1001 Malam, serta puisi-puisi sufi. Arsitektur Islam juga menonjol melalui bangunan megah seperti Masjid Cordoba, Alhambra, dan Taj Mahal, serta arsitektur Nusantara seperti Masjid Demak dan Menara Kudus. Globalisasi membawa dampak positif bagi Islam, seperti penyebaran dakwah digital, peningkatan pendidikan, promosi budaya Islam, serta kemajuan teknologi berbasis nilai Islam. Namun, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut seperti terkikisnya nilai tradisional, erosi moral, homogenisasi budaya, radikalisme, dan ketergantungan ekonomi. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu diperkuat pendidikan Islam moderat, revitalisasi budaya lokal, pemanfaat teknologi untuk dakwah positif, dialog
dialog antar budaya, serta penguatan etika ekonomi syariah. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.